Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa dengan saya Pak Iqbal. Kali ini di mata kuliah Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Dasar ya, atau Prinsip MSPM. Baik, subtopik yang akan kita bahas kali ini adalah perangkat manajemen penyelenggaraan makanan atau biasa disebut dengan Tools of Management ya. Jadi nanti kita akan belajar apa saja sebetulnya komponen-komponen yang harus ada di dalam suatu manajemen SPM di rumah sakit atau di institusi-institusi penyelenggara makanan. Baik, langsung saja. Ada dua tools atau alat ya yang diklasifikasikan menjadi dua gitu, yang ada di SPM atau sistem penyelenggaraan makanan. Yang pertama adalah tangible tools atau tools yang dapat dilihat. Uh, apa saja nanti macam-macamnya kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah ada intangible tools atau tools yang tidak dapat dilihat kayak gitu. Jadi nggak semua perangkat itu semuanya dapat dilihat ya, kayak panci, kompor, nah kayak gitu, itu kan bisa dilihat ya. Tapi ternyata ada loh yang nggak bisa dilihat. Apa aja itu? Oke, next. Nah, yang pertama kita bahas tentang tangible tools dulu, yang tadi sudah saya bahas ya. Kayak ada kompor, sutil, apalagi macam-macam ya. Yang di sistem penyediaan makanan yang bisa kita lihat itu namanya tangible tools gitu. Nah, tangible tools itu masih diklasifikasikan menjadi beberapa ya. Gitu. Jadi 5. Yang pertama ada production plans ya, kayak rencana produksi, kemudian form untuk staff ya. Kemudian ada pencatatan inventaris dan keuangan serta lainnya kayak gitu. Oke. Yang pertama adalah production plans atau rencana produksi. Itu yang bisa dilihat ada tentang standar cost-nya ya. Itu kemudian standar menu, nah atau rencana menu kayak gitu. Kemudian etiket menu atau pemesanan. Ada price list kalau di restoran ya. Itu kan bisa kita lihat semua ya. Price list, harga di suatu restoran itu nasi gorengnya berapa, es tehnya berapa, segala macam itu kan bisa dilihat seperti itu. Dan seterusnya ya, macam-macam. Nah, kemudian untuk form untuk yang berkaitan dengan staff ya, gitu. Atau staff appraisal forms itu ada, contohnya job desk ya, atau to do list ya, cuti list kayak gitu ya. Jadi list-list yang berisi tentang tugas-tugasnya gitu, tugas-tugasnya staff. Kemudian ada juga jadwal kerja, itu kan bisa dilihat juga karena biasanya ditempel atau di print atau ya seperti itu ya, dibagikan ke semua pegawai. Kemudian ada juga job evaluation form atau form evaluasi kerja. Ada juga daftar analisis pekerjaan dan seterusnya ya. Nanti kita bahas beberapa hal yang penting-penting saja kayak gitu. Nggak semuanya sih. Nanti kita bahas sesuatu yang penting-penting yang sering teman-teman temukan mungkin nanti di lahan kerja. Kemudian ada catatan inventaris. Nah, itu ada pencatatan stok ya. Kemudian lembar pemesanan, kemudian ada apa namanya? Alat alat timbang, kemudian gudang ya, gudang penyimpanan atau alat penyimpanan dan seterusnya kayak gitu. Ini berkaitan dengan pencatatan inventaris. Kemudian mengenai budget atau keuangan ada nanti mengetahui masternya, kemudian modalnya dan biaya operasionalnya. Kemudian kalau ada yang tanya, loh Pak itu kan nggak kelihatan Pak dana-dana itu. Ya tapi pencatatannya kan kelihatan. Nah seperti itu loh. Pencatatannya kan kelihatan. Maka menurut referensi itu diklasifikasikan menjadi tangible tools. Dan ada lagi yang lainnya kayak gitu. Kayak struktur organisasi, job desk. Oh job desk masuk sini ya? Nggak masuk sini. Job desk, job spesifikasi. Nanti ini kita bahas. Apa itu?
bedanya dan seterusnya. Komputer apa? Oke, itu yang tangible tools. Oke, kita bahas hal-hal yang penting dari tangible tools. Yang pertama adalah struktur organisasi. Ini adalah basic tools ya, yang paling utama dalam suatu organisasi. Jadi sebelum kita ngomongin job desk-nya, sebenarnya kita harus tahu posisinya dulu. Nah, selain posisi kita juga harus tahu ya, eh, struktur dari tiap orang-orang yang di dalam organisasi tersebut. Siapa memerintah siapa, siapa diperintah siapa, atau siapa berkoordinasi dengan siapa. Jadi ada garis koordinasi, ada garis komando, itu harus jelas kayak gitu. Nah, struktur menggambarkan hubungan aktivitas dengan kekuasaan yang ada, kayak gitu. Tidak dipungkiri yang namanya organisasi atau namanya perusahaan atau apapun itu kayak gitu, uh, untuk mencapai tujuan bersama yang pastinya ya, dalam pekerjaan itu pasti ada yang namanya kekuasaan ya. Dalam hal ini um, mungkin yang atas ya, yang lebih atas tuh bertanggung jawab kepada ada yang di bawahnya. Itulah yang dimaksud dengan kekuasaan. Jadi ya harusnya yang pemimpin dalam suatu organisasi itu harus bertanggung jawab dengan semua yang ada di komando yang ada di bawahnya, seperti itu. Seseorang juga bertanggung jawab kepada orang yang di atasnya. Jadi nggak cuma atas bertanggung jawab pada kinerja bawahannya juga, tapi juga yang bawahan itu nanti kerjanya itu harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan kepada eh, orang di atasnya atau siapa yang menjadi atasannya, seperti itu. Struktur organisasi itu dapat berupa vertikal atau horizontal ya. Maksudnya bisa bentuknya lurus ke bawah atau melebar ke samping kayak gitu. Nah, gitu. Perbedaannya di mana? Nah, kalau melebar ke samping biasanya antar posisi itu mereka berkoordinasi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi sejajar. Itu biasanya garis dihubungkan dengan garis koordinasi. Kalau horizontal atas bawah, maka itu artinya hubungannya siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, seperti itu. Jadi hubungannya hubungan komando. Nah, seperti ini ya. Ini yang strukturnya horizontal ya. Ini yang vertikal. Lebih terlihat lebih gendut ya. Nah, kalau seperti ini artinya manajer catering itu bertanggung jawab kepada uh, asisten catering ya, bertanggung jawab kepada manajer catering, seperti itu. Jadi yang di bawahnya tanggung jawab dengan ke atasnya gitu. Ini menunjukkan posisinya ya. Nah, ini ada garis komando, artinya catering manager catering ini boleh untuk memerintah asisten manager kayak gitu, itu boleh. Asisten manager boleh memerintah kepada supervisor. Supervisor boleh memerintah kepada kepala dapur. Kepala dapur boleh asisten dapur dan seterusnya gitu. Sedangkan pada struktur organisasi yang sifatnya itu vertikal ya. Jadi misalnya seperti ini ya, saya potong di sini. Maka supervisor dengan kasir itu nggak boleh memerintah, nggak boleh saling memerintah ya. Begitu juga dengan kasir dan supervisor yang makan, ini supervisor dapur, supervisor uh, apa makanan gitu ya. Itu nggak boleh saling memerintah, tapi mereka harus berkoordinasi ya. Yang si uh, apa namanya kasirnya itu koordinasi nih, kalau ada pesanan langsung ke dining supervisor misalkan. Dari dining supervisor itu memerintahkan kepada chefnya untuk masakan. Nah, atau dengan supervisor yang lain seperti itu. Jadi koordinasi saja. Nah, maka ditunjukkan dengan garis putus-putus. Ya, dengan garis putus-putus. Oke, ini namanya garis koordinasi atau informal relationship. Nah, sedangkan garis komando atau formal itu dengan ditunjukkan dengan garis yang lurus dan tebal, gitu ya. Jadi tidak putus-putus. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap struktur organisasi itu ada 3 ya.
Ada yang karena aktivitasnya ya, analisis aktivitas kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah, analisis, apa namanya, mmm, decision analysis atau analisis, pemilihan keputusan gitu ya. Kemudian ada analisis relation atau hubungan gitu ya. Jadi, dari ketiganya ini, eee, aktivitas, pemutusan, apa namanya, keputusan kayak gitu, serta hubungan ya, itu yang menjadi latar belakang, eee, terbentuknya suatu, struktur organisasi ya, gitu. Jadi, seperti itu. Nah, ini contohnya beberapa struktur organisasi ya. Ini contohnya di kafe pinggir jalan nih, karena kafe pinggir pinggir jalan kan tidak terlalu kompleks, maka ya ini kebetulan yang kalau di Indonesia mah tidak sampai segininya ya. Ini mungkin contohnya saya ambil di luar negeri, seperti di beberapa referensi luar negeri. Nah, ini strukturnya itu bisa digunakan apabila, jumlah pekerjanya sedikit ya. Jumlah pekerjanya sedikit, maka cukup yang ada yang masak, pemilik sekaligus manajer di sini merangkap. Kemudian ada, eee, utility worker ini lebih kepada apa ya, kayak pembantunya lah seperti itu ya, pembantunya. Kemudian ada asisten juga. Nah ini, kan kelihatan ya siapa memerintah siapa. Jadi ini pusatnya daripada owner atau manajernya, seperti itu. Kenapa double gini? Ini untuk menekan biaya karena, eee, biasanya modal dari usaha yang kecil itu tidak besar, maka daripada untuk meng-hire manajer, jadi lebih baik mereka merangkap ya, owner-nya itu merangkap sebagai manajer. Bahkan mungkin beberapa posisi itu nggak ada, adanya langsung pemasak, kadang-kadang masak ya masakin, yang nganterin gitu ya, dan seterusnya. Nah, hubungan antara manajer ini dengan staff lainnya itu fleksibel ya, jadi maksudnya suka-suka, manajernya. Oke, ini adalah kalau contoh di kantin yang nggak besar kayak gitu ya. Jadi, manajer kantinnya itu membawahi, ada kasir di sini yang bagian keuangan biasanya langsung ya. Kemudian ada supervisor, di bawah supervisor tuh ada koki, kemudian ada asisten koki dan seterusnya, kayak gitu. Lagi ada, dan ini sudah jelas ya garis-garis kok garis tegas ini menunjukkan garis komando. Oh, ini koordinasi aja. Oke, ini adalah contoh di restoran besar, kayak gitu. Mmm, ini ada executive manager ya, kemudian ada manajer di bawah executive manager ini pucuk pimpinannya tuh ada beberapa manajer lainnya, kayak gitu ya. Ada yang kaitannya dengan administrasi, ada yang, pembelian, dan ada, manajer catering, kayak gitu. Dan seterusnya, ini hanya hanya contoh ya, dan seterusnya sampai ke bawah, ini garis komandonya jelas, garis koordinasinya juga jelas, kayak gitu. Jadi, kalau kita simpulkan bahwa, semakin besar usaha atau perusahaan itu akan lebih kompleks dari struktur organisasinya. Kenapa seperti itu? Karena memang tergantung dari kebutuhannya ya, kayak gitu. Seperti kita lihat tadi di sini syaratnya ya, yang berpengaruh pada strukturnya itu ada, eee aktivitasnya. Jadi yang mempengaruhi itu adalah salah satu aktivitasnya. Nah, karena aktivitasnya banyak, maka otomatis dia jadi gemuk ya, kayak gitu. Jadi gemuk atau jadi besar struktur organisasinya, seperti ini. Nah, ini kalau di snack bar karena cuma kecil ya, jadi nggak terlalu banyak juga, cukup manajer, asisten manajer, kasir gitu. Setelah itu baru ke bawahnya, supervisor dan langsung, apa namanya, yang masak langsung. Ini ada di flight catering atau catering, pesawat kayak gitu ya. Jadi ini lebih, kompleks juga dan lebih panjang ke bawah, kayak gitu. Ini kalau dipecah-pecah lagi mungkin bisa sangat banyak ya, contohnya kitchen manager ya. Kalau yang saya tahu misalkan kayak manajer dapur itu ada macam-macam ya. Ada manajer dapur, dapur daging, dapur sayur,
Dapur daging pun tuh masih dipecah dua, ada yang halal, eee, haram, kemudian ada yang sayur, kemudian ada yang, macam-macam gitu ya, tergantung kebutuhannya apa. Kadang ada yang manajer snack juga dan seterusnya, banyak sekali. Dan di bawahnya itu masih ada chef-chef. Nah, di dalam satu dapur itu ada, beberapa chef ya, biasanya ada banyak gitu, ada banyak sekali. Di bawahnya lagi ada banyak lagi, lebih banyak asisten dan seterusnya gitu. Jadi sangat, jumbo di sini. Meskipun ini kelihatannya sederhana ya, tapi sesungguhnya ini ada banyak. Ini hanya contoh sih, eee, dan mungkin supervisor bisa lebih dari satu ya, karena banyak yang dikerjakan, jadi harus ada supervisor lebih banyak. Oke, seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah job description. Ini yang penting yang perlu kita bahas ya. Jadi job desk ya, kita sering dengar nih job desk, job desk-nya apa gitu. Singkatnya adalah apa yang kita kerjakan, atau apa tugas kita. Nah, itu job desk namanya. Nah, kalau definisinya itu adalah sebuah pekerjaan yang mengindikasikan bagaimana orang yang berada di posisi tersebut menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Itu namanya job description, kayak gitu ya. Oke, ini adalah contoh job desk dari supervisor catering ya. Jadi ada ringkasan pekerjaannya, ini bertanggung jawab untuk apa saja. Kemudian ini apa yang dibutuhkan, performance requirement kayak gitu ya. Kemudian apa yang diawasi kayak gitu ya. Jadi ini adalah pekerjaannya ini sih yang lebih detail ya. Intinya adalah apa yang suatu posisi itu akan kerjakan. Itu adalah job description atau deskripsi kerja. Kemudian ada lagi namanya job specification ya. Ini adalah spesifikasi kerja, adalah sebuah pernyataan yang menandakan standar untuk dicapai pada suatu pekerjaan ya. Job specification juga mengcover pekerjaan yang diharapkan atau kondisi kerja di mana pekerjaan tersebut dikerjakan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah suatu alat untuk menseleksi pegawai kayak gitu ya. Salah satu alat. Karena kita tahu bahwa pegawai yang masuk atau calon pegawai itu pastinya ada banyak ya di suatu posisi kayak gitu. Nah, kalau kita ada pilihannya itu ada banyak, bagaimana cara kita menseleksinya? Maka ada namanya job specification. Ini mungkin teman-teman sudah sangat sering melihat job specification ya. Mungkin yang versi Indonesianya kayak gitu ya. Ini yang versi referensinya itu misalkan job title-nya itu adalah tukang masak gitu ya. Nah, departemennya apa? Dapur. Supervisornya adalah catering manager. Job summary-nya atau apa namanya ringkasan kerjaannya itu ada sudah ada di job desk kayak gitu. Pendidikan yang dibutuhkan, pengalaman yang dibutuhkan dan seterusnya ya, misalnya kayak gitu. Kayak kalau kalian sering melihat lowongan kerjaan itu kan ada ya biasanya dibutuhkan gitu ya, guru usia maksimal 30 tahun misalkan, mmm, kemudian jenis kelaminnya apa, pendidikannya apa, gurunya guru apa, IPK-nya berapa dan seterusnya, itu namanya semuanya itu adalah job specification ya. Jangan kebalik dengan job description. Nah, biasanya dalam lowongan itu job desk-nya dulu ditulis, baru job specification-nya itu, menyusul, jadi di bawahnya biasanya. Kemudian ada jadwal kerja, ini adalah tools, tangible tools selanjutnya. Ya, jadwal kerja, ya tidak perlu saya jelaskan terlalu detail, tapi jadwal kerja ya biasa ya, dari jam sekian sampai jam sekian tuh bekerja ngapain aja, istirahatnya jam berapa, atau breaknya jam berapa, sholatnya, kemudian masuk kerja lagi, dan seterusnya. Kemudian nanti kalau weekend tuh masuk atau enggak, kalau enggak tuh liburnya kapan, tanggal merah libur apa enggak, dan seterusnya. Itu jadwal kerja secara keseluruhan itu adalah tangible tools. Jadi saya rasa teman-teman sudah sangat paham ya, kayak gitu. Nah, ini salah satu dari jadwal kerja ya, contohnya kayak gitu. Siapa harus datang lebih awal, siapa harus pulang lebih akhir. Atau datang lebih akhir, pulang lebih awal gitu ya, ada enggak? Pada umumnya jam kerjanya biasanya sama ya, jam kerjanya biasanya sama, kecuali shift-shiftan.
Biasanya kalau mulai kan jam 9 atau jam 10 ya. Kalau jam 8 tuh, karena ini referensi luar ya, jam 8 tuh biasanya sangat pagi sekali ya, jam 6 ya. Kalau di sini tuh jam jam 6 ya. Saya biasanya kalau eh, apa kalau pekerja-pekerja di luar negeri itu memulai kerjaannya tuh biasanya antara jam 9 jam 10 ya, atau kantor-kantor tuh mulai buka jam 9 jam 10 gitu. Bahkan kuliah pun juga sama gitu. Kalau nggak jam 9 ya jam 10. Kalau 9 tuh biasanya pagi. Kalau jam 10 normal lah seperti itu. Kemudian pulangnya jam berapa? Pulangnya kadang jam 3 kadang jam 4. Itu sudah normal ya. Sudah normal. Jadi kayaknya cuma di Indonesia aja itu yang berangkat jam 7, pulangnya jam maghrib kadang atau isya atau mungkin sore banget gitu. Jadi full kerja. Kalau di negara maju ini yang saya contohkan tuh adalah lebih pendek kerjanya, tapi sangat produktif karena mereka fokus sekali gitu. Dan hari kerjanya cuma sampai hari Jumat saja. Sabtu Ahad itu libur gitu ya. Dan menurut penelitian yang saya baca di Jepang ini ya, itu justru jam kerja yang terlalu panjang itu mengurangi produktivitas dari pegawai itu sendiri kayak gitu ya, karena mereka bakal terlalu stres kayak gitu ya, terlalu capek, terlalu stres ya. Orang yang terlalu capek dan terlalu stres itu nggak akan maksimal di pekerjaannya ya, makanya itu perlu diperhatikan juga. Sedangkan jam fokus untuk bekerja itu hanya beberapa jam saja dalam sehari ya, mungkin 7 atau 8 jam kayak gitu. Jadi tidak tidak lebih dari itu. Itu maksudnya 7 jam itu atau 8 jam itu termasuk dengan istirahatnya ya. Jadi kemungkinan jam efektifnya itu ya nggak lebih dari 7 jam seperti itu. Kemudian ini adalah analisis pekerjaan ya, tangible tools selanjutnya. Jadi menganalisis setiap kerja. Jadi dia eh, melis apa saja yang harus ada di dalam suatu pekerjaan, langkah-langkahnya. Nah, biasanya berupa berupa list yang dipegang oleh supervisor, di mana nanti supervisor hanya tinggal mengisi ya, atau fill form kayak gitu, apa saja yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan. Ini contohnya persiapan pembuatan sandwich. Jadi harus pertama mengumpulkan dulu bahan-bahannya secara bersamaan, kemudian memberikan mentega pada rotinya, slice rotinya, kemudian mempersiapkan isiannya dan seterusnya. Ini sudah dilakukan apa enggak kayak gitu. Seperti itu. Kemudian tangible tools selanjutnya adalah budget ya. Budget. Jadi biaya gitu ya. Jadi biaya itu ada 3 tadi, ada master budget ya. Kemudian ada capital budget atau modal kayak gitu, ada fixed asset, kemudian ada uang cash dan seterusnya ya. Kemudian kalau dana operasional atau operating budget itu ada sales ya, ada overhead, kemudian ada maintenance dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada benchmarking. Nah, tadi juga ada tangible tools namanya benchmarking. Nah, benchmarking ini gampangannya itu adalah studi banding ya, studi banding. Metode belajar secara terstruktur untuk proses yang lebih baik dari sistem yang sama. Jadi biasanya studi banding ini membandingkan sesuatu yang sama. Misalnya kita baru buka restoran, maka kita sebaiknya itu kita juga studi banding ke restoran lainnya supaya kita punya gambaran atau referensi lainnya ya, untuk supaya bisa lebih baik dari sistem lainnya kayak gitu. Itu hal yang wajar, studi banding ya dalam suatu perusahaan. Kadang-kadang ketika sudah mencapai titik kejenuhan, maka pemilik perusahaan biasanya mulai untuk studi banding gitu. Oke, kemudian yang kedua ya, tadi sudah kita ngobrol sedikit tentang tangible tools ya, apa saja tools-tools yang penting dan sering kita temukan kayak gitu. Jadi nggak semuanya dibahas satu-satu ya. Kemudian yang kedua kita membahas tentang tools atau alat-alat yang tidak bisa dilihat. Contohnya adalah kepribadian ya.
kepercayaan, eee, pengalaman, pengetahuan, dan seterusnya ya, itu kan nggak bisa dilihat ya semuanya ya. Jadi intinya ini sifat-sifat saja gitu loh, sifat-sifat, skills kayak gitu ya, pengetahuan itu yang memang tidak bisa dilihat. Nah, yang paling umum dari semuanya adalah, yang kita bahas ini adalah gaya kepemimpinan gitu ya. Gaya kepemimpinan dalam, sistem penyelenggaraan makanan tuh macam-macam kayak gitu ya. Ada yang autokratik ya atau centralized ya. Tadi sudah saya contohkan misalkan kayak di apa, di manajemen apa, rumah makan pinggir jalan ya, atau pedagang kaki lima itu kan tadi langsung ownernya sekaligus manajernya, yaitu autokratik ya atau centralized kayak gitu. Kemudian ada juga yang apa, partisipatif ya atau decentralized kayak gitu. Ini biasanya yang sudah mulai ada supervisornya atau sudah mulai ada manajer di bawahnya lagi kayak gitu. Itu decentralized. Jadi nggak perlu untuk mengambil suatu keputusan tuh harus pimpinan semua, itu nggak harus kayak gitu. Ada yang demokratik, ada yang pendelegasian ya, laissez-faire. Itu. Jadi macam-macam stylenya. Ini hanya contoh saja. Jadi mungkin ada yang di luar sini ya monggo. Itu tidak ada masalah. Tapi yang pasti kayaknya tidak ada oligarki ya di dalam sistem penyelenggaraan makanan ya. Nggak ada faedahnya gitu ya. Kecuali mungkin kaitannya dengan pemilik perusahaan itu mungkin saja ada oligarki. Tapi kalau di dapur atau di SPM saya rasa tidak ada ya. Ya, kalaupun ada ya mungkin sedikit saja sih. Misalkan mungkin chefnya punya anak juga bagus, kemudian dia rekrut sendiri, bisa saja. Tapi dalam gaya kepemimpinan biasanya yang umum ini ya yang ada di layar ini. Baik, itu sedikit ini saja. Oke, kita akan banyak diskusi nanti di dalam kolom komentar komentar dan ini adalah eh, apa pemanasan ya. Pemanasan sebelum nantinya teman-teman akan banyak membahas tentang eh, manajemen biaya, kemudian cara perhitungan apa perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.